adik-adik, shalom. Kurang besar suaranya shalom. Ya, pagi hari ini tanggal berapa ya? Sudah bulan April, tanggal 5 April 2020. Kita ketemu lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang masih juga online. Kita berdoa sama-sama supaya kondisi ini cepat berlalu dan kita bisa ibadah kembali seperti biasa. Ada adik-adik, apakah adik-adik sudah mandi? Sudah pakai pakaian yang bagus untuk ibadah? Sudah siap menghadap Tuhan hari ini? Kalau begitu, adik-adik harus siapkan Alkitabnya masing-masing, taruh di atas meja, terus adik-adik duduk yang manis untuk kita boleh sama-sama beribadah di pagi hari ini. Mengawali ibadah kita hari ini, mari semuanya kita berdiri dan kita nyanyikan lagu pujian dari Terbit Matahari. Matahari. Sekarang saatnya kita untuk bersama-sama berdoa. Adik-adik boleh duduk kembali, lipat tangannya, duduk yang rapi, tutup matanya, lalu kita berdoa. Adik-adik akan ikuti kata-katanya Kakak Vinda. 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami telah siap untuk beribadah. Berkati kami semua yang ibadah dari rumah kami masing-masing. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Mari semuanya berdiri dan kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Berbuah, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
berbuah. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Desi. Jadi di hari ini kita akan menggabung lagi kelasnya kita, kelas anak tanggung dan anak kecil. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kakak Vinda bercerita tentang apa? Penghukuman? Iya, penghukuman Allah membawa kesadaran. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita ada baiknya untuk berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena pagi hari ini kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang ya Bapa, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau beri kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap apa yang diajarkan kepada kami untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampun salah dosa kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita di hari ini terambil dari Perjanjian Baru. Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Sudah dibuka? Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Karena ini hanya 2 ayat, jadi dengarkan dan perhatikan Alkitabnya, Kakak Desi akan bacakan. Oke? Kita mulai. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena kita sudah selesai membaca Alkitab, jadi sekarang Kakak Desi akan mulai bercerita. Nah, sebelum Kakak Desi bercerita, Kakak Desi menyampaikan bahwa topik hari ini adalah anak Tuhan tidak boleh membenci dan memusuhi sesama. Nah, adik-adik, Kakak Desi tanya dulu. Adik-adik, ada tidak yang sampai saat ini masih bermusuhan sama temannya? Entah itu teman di sekolah atau teman di sekitaran rumah, teman-teman tetangga-tetangga di sekitar rumah, ada tidak yang masih bermusuhan? Ada? Kalau istilahnya orang di Makassar itu bombe-bombe. Ada yang masih suka bombe-bombe temannya? Ada? Nah, hari ini kita mau diajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak boleh membenci bahkan memusuhi sesamanya kita. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Desi punya cerita tentang 2 orang anak perempuan yang saling berteman. Namanya satu Nancy dan satu siapa ya, kira-kira bagus dikasih nama? Nadia. Oke. Adik-adik, Nancy dan Nadia ini adalah teman yang sangat akrab karena mereka seumuran, mereka tinggal satu kompleks rumah, dan mereka juga satu sekolah. Jadi kalau misalkan ada PR, Nancy selalu menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya Nadia untuk bersama-sama mengerjakan PR-nya. Pokoknya mereka ini adalah teman yang sangat akrab. Nah, suatu ketika mereka ini bermusuhan. Nancy dan Nadia bermusuhan karena masalah yang sangat sepele, simpel. Akhirnya mereka tidak baku bicara satu dengan yang lain. Nah, suatu ketika mamanya Nancy pun menegur Nancy. Mamanya Nancy bilang seperti ini sama Nancy. Nancy, kenapa kamu sudah tidak baku bicara lagi sama Nadia? Apa yang terjadi antara kalian? Jadi Nancy pun menjelaskan kepada mamanya kalau ternyata mereka berdua ini lagi bermusuhan, lagi berantem, tidak baku bicara. Nah, mendengar apa yang Nancy katakan, mamanya pun langsung menasihatinya. Mamanya mengatakan bahwa kalian berdua itu tidak boleh saling membenci, tidak boleh bermusuhan, karena firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita di dalam Lukas pasal 6 ayat 37, bahwa maka kamu akan diampuni. Nah, mendengar nasihat dari mamanya, kemudian
Nancy pun langsung menemui Nadia, meminta maaf, dan mereka pun saling memaafkan. Jadi sekarang mereka tuh sudah berteman kembali dengan rukun, hidup rukun satu dengan yang lain. Nah, tadi kan sebelum memulai cerita, Kakak Desi sempat bertanya siapa yang di sini masih punya musuh, masih baku bombe sama temannya. Ada? Nah, kalau misalkan sekarang masih ada, cerita hari ini harus menjadi introspeksi dirinya kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak boleh membenci dan memusuhi sesama kita. Toh, karena tadi apa dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 37, ampunilah maka kamu akan diampuni. Nah, adik-adik, kalau misalkan adik-adik lagi bermusuhan kemudian tidak baku bicara, adik-adik jangan malu untuk duluan meminta maaf. Nah, sama seperti cerita kita minggu kemarin tentang bangsa Israel. Bangsa Israel membuat kesalahan, kemudian mereka menyadari dan mereka meminta maaf. Apa yang terjadi? Mereka diampuni? Iya, mereka diampuni. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus saja mau mengampuni, apalagi kita. Makanya Tuhan mengajarkan kita melalui Lukas pasal 6 ayat 37 tadi, bahwa ketika kita mau meminta maaf, kita mau menyadari kesalahannya kita pasti akan diampuni, dan kita pasti akan hidup rukun satu dengan yang lain. Jadi adik-adik, di Minggu Prapaskah ini kita diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya kita, mengampuni kita. Karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya menggantikan kita, mengganti semua, menebus semua dosa-dosanya kita. Nah, jadi adik-adik, hari ini komitmen kita kepada Tuhan bahwa ketika kita lagi berbuat salah kepada seseorang atau temannya kita itu jangan memendam atau menyimpan kemarahannya kita itu, kemudian menjadi membenci mereka atau bermusuhan sama mereka. Tidak boleh ya, karena kita harus hidup saling mengasihi. Jadi kalau misalkan kita ada salah sama temannya kita, jangan sungkan untuk meminta maaf. Kemudian kalau misalkan ada juga ternyata orang yang berbuat salah sama kita, kemudian dia minta maaf sama kita, jangan sungkan untuk langsung mengampuni. Karena hari ini kita sudah diingatkan kembali bahwa kita itu sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, tidak boleh ada rasa dendam di dalam hatinya kita terhadap orang lain. Karena Kakak Desi selalu bilang bahwa kalau misalkan kita punya teman yang banyak, pasti kita akan hidupnya kita itu pasti akan mudah. Kita kerja, kita kesana, ada yang bantu kita kekurangan ini, ada yang kasih pinjam kita sesuatu, mungkin pulpen atau buku. Kalau misalkan kita di sekolah kita tidak punya, kalau misalkan kita punya musuh, kita punya teman tidak baku bicara sama kita di sekolah tidak ada yang temannya kita, tidak ada yang bicara sama kita. Jadi jangan ya. Jadi hari ini kembali lagi Kakak Desi ingatkan bahwa jangan sekali-sekali kita menyimpan dendam terhadap orang lain. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup rukun, anak-anak Tuhan yang baik, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Nah, melalui tingkah lakunya kita, yakinlah bahwa nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Amin. Nah, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kakak Desi akan pandu doanya kita untuk doa syafaat ini. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah. Tolong beri kami hikmat untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk masa kecil kami, berkatilah ya Tuhan pendidikan kami, beri kami hikmat, akal budi yang baik untuk dapat menjalankan kehidupan kami yang telah Engkau anugerahkan untuk kehidupan kami.
Berdoa juga untuk kedua orang tua kami ya Bapa, berilah mereka kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang untuk mereka dapat mendidik dan membesarkan kami menjadi anak Tuhan yang baik. Ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah ancaman penyakit yang sekarang mengancam kami, Tuhan, mohon Tuhan Yesus selalu menjaga kehidupan kami, menjaga semua yang punya kami di mana saja mereka berada. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan. Mohon Tuhan memberi mereka hikmat untuk dapat memimpin negara kami ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami berdoa untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Paskah Inah. Tuhan Yesus, tolong sehat-sehatkanlah beliau agar beliau dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di gereja kami. Ya Bapa, kami rindu untuk beribadah bersama-sama lagi di rumah-Mu yang kudus. Mohon Tuhan lalukanlah semua problem ini daripada kami, tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Inilah doa seruan kami di pagi hari ini ya Bapa. Dengar dan sahutilah doa kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami yang kami rancang sadar atau tidak sadar, tutur kata, perbuatan, tingkah laku yang membuat Engkau kecewa. Maafkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari semuanya kita berdiri dan bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan, atas bawah loncat-loncat, atas bawah loncat-loncat, loncat ke kiri, loncat ke kanan, berputar loncat-loncat, atas bawah lari-lari, atas bawah lari-lari, lari ke kiri, lari ke kanan, berputar lari-lari. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Jangan duduk dulu, semuanya tetap berdiri dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami berlangsung. Kami telah selesai beribadah, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus pun yang memberkati kami dalam sepanjang aktivitas kami, baik hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Kami berdoa biar kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, dan Tuhan memelihara dan melindungi kami beserta dengan keluarga kami di tengah-tengah kondisi saat ini. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.